Kalian masih pusing sama akurat? Yuk aku bantu jelasin dalam beberapa menit. Oke guys, kembali lagi sama aku Zahari Muhammad Aldi dan kali ini aku akan memberikan informasi mengenai bagaimana cara mengakses akurat. Di sini kita nggak cuma belajar untuk mengakses, tapi saya akan memberikan beberapa tips untuk pemula dalam menggunakan akurat agar kalian bisa terbiasa dalam menggunakan akurat. Disclaimer sedikit bahwasannya kalian tuh menurut saya coba dulu secara gratis baru kalian berlangganan kalau misalnya memang kalian bekerja pada perusahaan yang menggunakan akurat. Tapi mungkin kalau misalnya kalian tidak terlalu sreg dengan akurat ataupun perusahaan yang kalian naungi itu tidak menggunakan akurat, maka ini bisa menjadi sebuah ilmu baru. Mungkin suatu saat nanti kalian mengajarkan kepada orang lain. Jadi tanpa berlama-lama, yuk simak beberapa tips dari saya. Oke, pertama-tama tentu saja kita harus login dulu kepada aplikasi Akuret. Nah, di sini kita setelah login ke dalam Akuret, kita buat dulu nama perusahaannya. Contohnya kalau di saya ini adalah PT Pusing UTS, teman-teman. Nah, kalian klik aja di lambang untuk membukanya. Dan yap, kita nanti akan dialihkan kepada database dari perusahaan yang kita buat. Nah, setelah laman kalian bisa seperti ini, maka lanjut saya akan berikan tips pertama yaitu cara mengimpor data di dalam Akuret. Oke teman-teman, jadi caranya begini teman-teman. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita buka ke dalam menu aset tetap. Lalu kita pilih aset tetap lagi. Nah, di sini akan muncul kita pencet tambang menu hijau. Lalu coba kita impor data. Nah, di import data ini kalian wajib untuk menggunakan filenya berbentuk Excel, guys. Jadi tidak bisa kalau misalnya kalian ingin menggunakan file lain. Langsung saja kita import data. Lihat ada 0 data yang berhasil diproses dan 5 data yang gagal diproses. Nah, kalau misalnya ada data yang gagal proses, kalian harus mengisi data tersebut secara sendiri-sendiri. Misal ada data mengenai laptop misalnya. Atau jangan deh, handphone aja, handphone. Lalu isi data lain juga yang berkenaan, contohnya kayak di sini ada mengenai peralatan, terus akun akumulasi penyusutannya apa, dan lain sebagainya sesuai dengan yang emang telah diinstruksikan atau yang ada di data ya teman-teman. Nah, setelah kalian sudah selesai dalam mengisi data perusahaan, selanjutnya kalian simpan terlebih dahulu. Nah, nanti kalian bisa balik lagi kepada lambang menu yang berwarna hijau dan bisa dilihat bahwa datanya telah masuk, yaitu handphone yang dibeli pada tanggal 23 Oktober 2025 dengan kuantitas 3 dan juga total aset 3 juta. Oke, seperti itu teman-teman caranya. Oke, itu buat tips pertama teman-teman, yaitu cara mengimpor data. Selanjutnya saya akan memberitahu kalian bagaimana caranya jika kalian ingin menggunakan mata uang luar negeri. Contohnya USD ataupun Uni Emirat Arab. Oke, caranya begini teman. Oke, yang pertama kalian harus buka pengaturan, lalu pencet preferensi. Nah, lalu di sini kalian akan melihat kita buka fitur dan juga pilih multi mata uang. Jangan lupa untuk disimpan.
Nah, kita lihat bahwa di sini kita belum ada alamat. Oke, kita balik lagi kepada halaman perusahaan. Lalu kita pilih alamat. Dan ya, betul sekali bahwa alamatnya di sini belum dicantumkan. Jadi kita cantumkan dulu alamatnya, yaitu contohnya saya di Kabupaten Bandung. Lalu lanjut, kita buka lagi preferensi. Kita kembali ke fitur dan simpan. Oke, lanjut. Kita klik akun perusahaan lalu mata uang. Lalu kalian cari mata uang yang ingin kalian tambahkan selain Indonesian rupiah. Contohnya mungkin saya di sini ingin menambahkan uang unit Emirat Arab, yaitu dirham. Kita simpan. Lalu kita kembali dulu ke menu hijau. Yap, United Arab Emirates dirham sudah masuk. Mungkin coba saya tambahkan lagi US dollar dari Amerika Serikat. Kita simpan. Dan ya, sepertinya sudah ada. Oke, setelah kalian berhasil untuk menginput mata uang luar negeri, saya akan memberikan tips ketiga, yaitu bagaimana cara kalian mengubah data perusahaan. Simak videonya teman-teman. Oke, pertama-tama kalian di sini buka pengaturan, lalu buka preferensi. Nah, setelah itu kalian di sini bisa mengubah berbagai data perusahaan. Contohnya kalian ingin mengganti nama dari PT Pusing UTS misalnya di PT Pusing UAS gitu. Atau misalnya kalian dari PT Pusing UAS pengen kalian bikin jadi PT Pusing Skripsi. Nah, di sini tuh bisa ganti data-data dari perusahaan. Bisa juga ganti kayak kategori usaha, bidang usaha. Terus tanggal mulai data ini nggak bisa diubah teman-teman, karena ini memang berhubungan dengan kita memulai data tersebut. Terus misalnya alamat juga kalian bisa mengubah pada laman preferensi kayak seperti ini. Oke, setelah disimpan bisa kalian lihat bahwa ada notifikasi berwarna biru bahwa informasi perusahaan sudah dapat diubah. Nah, setelah kalian sudah mengetahui bagaimana caranya mengubah data perusahaan, saya akan memberikan tips keempat untuk kalian, yaitu bagaimana cara untuk melihat daftar-daftar akun yang ada di dalam Accurate kalian. Oke, selanjutnya kalian pilih menu buku besar. Lalu setelah itu lihatlah akun perkiraan. Kita masuk ke menu hijau dan lihat. Sudah tertera bagaimana akun-akun kalian dan juga berapa nominal dari saldo kalian. Tips terakhir yang akan saya berikan adalah bagaimana cara menghitung HPP atau harga pokok penjualan. Oke, baik teman-teman, langsung saja. Oke, caranya cukup mudah teman-teman. Jadi kalian tuh buka menu persediaan, lalu kalian pilih barang dan jasa. Kemudian kamu pilih bagian penjualan atau pembelian. Lalu kalian tinggal masukkan data-data yang telah tersedia seperti diskon, harga jual satuan, satuan beli, harga beli, agar kalian bisa mengetahui kira-kira harga berapa yang cocok untuk dilakukan penjualan ataupun pembelian. Begitu teman-teman. Lalu tinggal kalian simpan deh. Dan itu dia 5 tips akurat dari saya. Komputerasi akuntansi menyenangkan bukan? Bukan. Tapi kita harus terus belajar untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Mungkin cukup sekian dari saya. Maaf kalau ada kesalahan kata. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.